Jadi ada beberapa PSAK yang memang sifatnya baru ya di 2025 ini. Ini saya introduction dulu. Saya izin share ya nanti PSAK-PSAK yang baru. Jadi penomoran-penomoran yang baru ya. Nah ini ada table of content. Saya ambil dari PwC. Ini ada beberapa PSAK yang apa namanya di amandemen. Ada PSAK ini dulu 73 ya PSAK 73 tentang list. Sekarang di amandemen dan penomorannya diganti menjadi PSAK 116 di changesnya di list on sale and leaseback transaction. Kemudian di PSAK nomor satu dulu sekarang menjadi PSAK 201 yaitu di presentation of financial statement di mana non-current liabilities with covenant. Nah, ini eh, mengatur berbagai syarat mengenai liabilitas jangka panjang yang harus nanti diakui di jangka pendek. Jadi nanti ada hak bersyarat ya istilahnya itu eh, yang mana nanti tidak boleh diakui jangka panjang dan harus diakui sebagai jangka pendek. Nah, kemudian ada juga PSAK nomor 207 mengenai arus kas, ya ini dulu PSAK nomor 2. Nah, ini ada disclosure khusus untuk supplier finance agreement, arrangement, sorry. Nah, ini di bagian investasi arus kas bagian pendanaan, itu ada disclosure tambahan, khususnya terkait dengan supplier finance arrangement, gitu. Nah, ini nanti akan dibahas detail di BSAK-nya. Saya baca sekilas itu mengenai apa namanya mengenai factoring ya. Jadi mengenai factoring yang dilakukan oleh perbankan ada disclosure di PSAK 7. Kemudian ada amandemen PSAK 409 accounting for zakat, infak dan sodako. Ini eh, grupnya PSAK syariah ya gitu. Eh, Mungkin saya langsung aja ke bagian yang perubahan-perubahannya. Oh ya, ini udah saya jelaskan. Nah, ini penomorannya before after ya. PSAK 1 menjadi PSAK 201 ya. Jadi ini penomoran yang baru dalam rangka memang menyesuaikan dengan penomoran yang ada di IFRS internasional. Jadi supaya sama urutannya. Kalau dulu memang ini kan PSAK nomor satu itu memang eranya GAAP-nya American Base itu memang PSAK nomor satu. Jadi ada proses converting dari standar internasional ke standar lokal. Nah, sekarang ini standar kita memang ya udah sama dengan standar internasional. Maksudnya begitu. Jadi nomornya supaya nggak jauh berbeda dengan standar internasional. Itu ya. Ini nanti materinya bisa di-sharingkan ke teman-teman mahasiswa. Saya lanjut ke bagian utama dalam materi siang hari ini ya, yaitu mengenai aset biologis ya, tentang agriculture PSAK nomor 241. Mohon izin ini udah kelihatan semua ya. Bu Hera, mohon izin ini udah kelihatan Bu ya, yang saya sharingkan. Kelihatan, Kak. Oh iya, Kelihatan, Mas. ya, oke, baik Bu. Ya, baik, saya langsung saja mengenai aktivitas agriculture terlebih dahulu ya. Ya sebetulnya produk-produk agriculture itu memang sudah kita konsumsi sehari-hari ya. Jadi seperti ayam potong, telur, kemudian
Kalau misalnya produk-produk kayu itu seperti apa namanya HPL ya, HPL kemudian apa namanya mungkin kayak cupboard, furniture yang ada di rumah kita. Kemudian kalau untuk tanaman semusim ya, contoh seperti yang sifatnya itu annual crop, contoh seperti jagung, tebu, ya itu kan kita konsumsi sehari-hari. Contoh juga ada perkebunan ya. Perkebunan itu contoh perkebunan teh, kopi, kemudian ada budidaya bunga, yaitu seperti di daerah Nogo Jajar, Batu. Kemudian kalau perikanan, tentunya mungkin hampir tiap hari kita juga mengkonsumsi ikan, ya. Itu adalah produk-produk dari agriculture. Nah, di dalam PSAK satu ini, yang sebelumnya adalah PSAK nomor 69, sebetulnya kontennya itu enggak apa sama ya, tidak ada perbedaan. Nah, goals-nya dari PSAK nomor 24241 ini adalah membedakan ya, mana yang harus kita treatment sebagai aset tetap, yaitu yang diatur di PSAK 16 dahulunya. Nah, dan ada yang diatur di dalam PSAK Agriculture. Nah, ini memang ada perbedaan di situ. Jadi di treatment sebagai aset tetap, sebagai aset biologis, ya sebetulnya ini semua aset biologis. Tapi yang dimaksud di 241 ini adalah kaitannya dengan titik panen, ya, di mana produk-produk ini immature atau di hidup, ya aset ini hidup sampai dengan di titik panen. Itu diatur di dalam PSAK ini. Kemudian ada juga yang diatur di PSAK terkait dengan persediaan. Yang dulu itu diatur di PSAK nomor 14. Ya. Jadi di sini itu di PSAK ini membagi mana-mana yang menjadi bagian aturan PSAK Agriculture, mana yang aset tetap dan mana yang persediaan. Nah, karena apa? Karena treatmentnya berbeda. Itu ya. Nah, karakteristik umum dalam aktivitas agriculture di sini adalah mungkin bisa dilihat di depan ya. Oh iya belum saya full screen ya. Nah, itu ada kemampuan untuk berubah. Istilahnya itu transformasi biologis. Nah, perubahan tersebut karena pertumbuhan, degenerasi, dan prokreasi. Nah, contohnya seperti produk-produk pertanian. Nah, kemudian eh, ada manajemen perubahan di situ. Jadi dicontohkan di situ ada normal seeding ground in light, kemudian etiolated seeding ground in dark. Jadi tumbuhan itu ketika di treat dengan apa namanya dengan tidak gelap ya dalam kondisi yang tidak gelap itu apa namanya hasilnya kurang bagus gitu. Sedangkan yang produk yang di treat dengan keadaan yang terisolasi dan gelap itu tumbuhnya lebih bagus. Nah, itu salah satu teknologi ya, istilahnya itu teknologi. Eh, Perubahan pengukuran ya, pengukuran atas perubahan dari aset biologis. Tapi kalau ini contohnya mungkin tomat nih, ini di rumah itu bisa dipraktekkan dari yang warna hijau, terus kemudian 1 minggu warnanya hijau apa lebih gede lagi, terus kemudian warnanya agak orange dan akhirnya jadi warna orange. Nah, itu ada pengukuran atas perubahan. Nah, itu nanti memang di perusahaan plantation itu memang apa ya penanaman contoh kelapa sawit itu sudah direncanakan ya, karena umur kelapa sawit itu kan sekitar 25 sampai 30 tahun pohon kelapa sawit itu. Nah, itu eh, perkebunannya itu sudah diatur ya, mana yang harvest terlebih dahulu, mana yang masih dalam proses immature, masih di istilahnya immature itu masih
dipupuk, masih di treatment supaya dia dewasa dan dia bisa menghasilkan kelapa sawit yang baik. Nah, itu perlu beberapa tahun ya. Nah, selama tahun itu tentunya diberikan air, pupuk, di apa ya, disemprot hama. Nah, itu kan keluar biaya-biaya. Nah, situ jadi pengelolaan manajemen agriculture itu juga eh, mungkin di dunia pertanian itu juga apa namanya cukup signifikan ya. Jadi dari mulai yang pertama kali harvest, jadi nanti itu kan ada pabrik ya, ada pabrik. Itu mana yang terlebih dahulu, ya dalam tanda kutip itu first in first out ya. Jadi first in first out-nya dari sebuah perkebunan yang luasnya hektaran itu bagaimana mengelolanya supaya eh, supply chain dari pabrik ini tetap bisa terjaga. Ya, mulai dari yang plantation yang paling dekat dengan pabrik, kemudian di daerah yang memang bisa support, dan sampai terkadang beberapa perusahaan plantation itu menggunakan apa namanya plasma ya, jadi menggunakan KUD-KUD setempat untuk membantu perkebunan untuk mensuplai pabrik gitu. Nah, eh, di dalam PSK ini nanti memang akan juga diatur ya tentang apa itu aset biologis, apa itu mengenai bearer plants, apa itu result dari aset biologis. Nah, yang paling penting itu di di pemahaman itu dulu. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita ngomongin matematika itu himpunannya itu sebetulnya aset biologis ya. Jadi semua yang dimaksud di sini adalah hewan atau tanaman hidup itu termasuk bearer plant atau tanaman produktif itu adalah aset biologis. Nah, namun memang ada yang ditreatment sebagai aset biologis yang diatur di agriculture dan ada yang diatur di PSAK tentang aset tetap, yaitu bearer plants. Nah, mengapa bearer plants ini atau tanaman produktif ini apa namanya diatur dengan PSAK aset tetap? Karena memang dia diperlakukan seperti mesin ya, seperti aset tetap. Karena apa? Dia bisa memproduksi dengan sendirinya. Maka accounting treatmentnya itu bisa menggunakan dua metode. Satu depresiasi, yang kedua adalah revaluasi. Nah, mana yang digunakan ya? Nanti itu bisa konsisten. Nah, bearer plants ini karakteristiknya seperti apa? Nah, dia sebetulnya kalau dari definisinya itu mirip-mirip memang dengan definisi bagian aset tetap ya. Digunakan dalam produksi atau pasokan produk pertanian. Diharapkan menghasilkan lebih dari satu periode. Kalau di apa namanya di definisi aset kan memiliki masa manfaat di masa yang akan datang. Berikutnya juga memiliki kemungkinan kecil untuk dijual sebagai produk pertanian. Contohnya mungkin seperti yang jagung, kemudian tebu itu sifatnya annual crop. Nah, ini memang aset biologis ini punya karakteristik bisa menghasilkan produk gitu ya. Jadi fasenya itu memang bearer plants nanti menghasilkan calon produk atau imager plants, kemudian nanti di-harvest atau dipanen, kemudian jadi persediaan. Nah, itu ciri-ciri bearer plants. Nah, jadi aset biologis ini, ya, aset biologis ini, contoh misalnya kelapa sawit, ya, kelapa sawit. Nah, ada pohon, ada pohon kelapa sawit, ada buah tandan buah segar ya istilahnya TBS. Eh, buah kelapa sawit yang masih menempel itu masih dalam kategori aset biologis. Nah,
Untuk supaya kelapa sawit ini menjadi besar dan matang, itu ada yang namanya aktivitas agricultural. Ya. Nah, nanti di sini memang cost capitalization itu memang ada di aktivitas agricultural, itu ya. Jadi memupuk, memberikan air, mentreatment agar men, terjadi transformasi biologis. Gitu ya. Oke, nanti eh, ada kok penjelasannya satu-satu ya. Ini udah saya jelaskan ya. Ini, prinsipnya udah paham tadi. Aset biologis ya, yang diatur di Basaka ini memang kecuali ya aset biologis ya, baik itu tanaman. Kalau hewan itu memang langsung jadi aset biologis ya. Nah, kecuali tanaman produktif itu diatur di dalam PSAK agriculture. Nah, itu ya. Nah, ini contoh-contoh eh, aset biologis dan produk agriculture ya. Domba itu dombanya itu aset biologis. Woolnya itu adalah produk agriculture ya. Nah, nanti bisa menjadi material untuk benang dan karpet. Pohon dalam hutan, nah, itu aset biologis. Kemudian bisa juga nanti pohon tebangan nanti bisa jadi furniture atau bisa jadi kayu lapis, HPL gitu ya. Sapi perah itu bisa jadi bisa menghasilkan susu dalam kondisi yang dia sudah mature, dia bisa dijual dan disembelih. Ya. Saya tahu sendiri, memang teman saya ada yang kerja di Greenfield, itu memang untuk yang sapi-sapi tua itu bisa dijual juga dagingnya gitu. Kemudian ada tanaman kapas untuk kapas panen ya. Sudah pernah lihat kapasnya? Kayak buah gitu. Terus kemudian kalau dibuka keluar serabut-serabutnya. Tebu sudah tahu ya, tanaman tembakau, tanaman teh, tanaman anggur, tanaman buah-buahan dan pohon kelapa sawit dan karet. Dalam literatur-literatur memang yang paling banyak dibahas itu tentang kelapa sawit ya. Nah, ini ilustrasinya ya. Ilustrasinya itu tanaman dan hewan adalah aset biologis. Ya. Tanaman yang hidup ini tentunya yang menghasilkan sebuah produk ya. Ketika produk ini masih menempel pada induknya, itu bisa dikatakan masih dalam imager atau aset biologis. Nah, jadi produk-produk tanaman yang produktif ini disebut namanya bearer's plant. Nah, ini model pengukurannya bisa menggunakan yang seperti saya ceritakan tadi, model biaya atau evaluasi. Jadi bisa didepresiasikan atau dievaluasi. Selanjutnya, khusus untuk hewan ya. Jadi kalau untuk hewan sudah pasti masuk di PSAK. Oh, maaf, ini belum saya ganti. PSAK 241 ya. Jadi diukurnya itu dengan nilai wajar ya. Nah, nanti kalau terkait dengan nilai wajar itu memang ada pembahasan tersendiri ya, di PSAK tentang nilai wajar. Dulunya itu PSAK nomor 68. Itu nanti ada 3 stage ya. Setelah ini mungkin saya jelaskan apa itu 3 stage dalam pengukuran nilai wajar. Nah, ini yang seperti saya ceritakan tadi ya. Jadi ada pohon. Nah, ini pohon ini udah produktif ini ya. Istilahnya udah produktif menghasilkan kelapa sawit ya. Nah, ketika ini dipanen, nah yang jatuh ini, nah ini udah jadi persediaan nih. Ya, yang ini udah jadi persediaan, yang masuk ke dorongan ini ya. Ini udah jadi persediaan.
Tapi yang masih nempel itu masih nempel ya, ini masih nempel itu growing fruits ya, bearer product jadi masih diukur dengan nilai wajar. Artinya diatur dalam PSAK agriculture. Nah, sedangkan pohonnya oil palm tree ini diatur sebagai aset tetap ya, sebagai aset tetap. Jadi pengukurannya sendiri-sendiri. Nah, ini tahapan-tahapan ya, tahapan-tahapan ya, mana-mana yang apa itu yang diakui di PSAK sebelumnya ya, PSAK sebelumnya. Jadi untuk tahapan nursery imager sampai dengan major namun belum dipanen itu untuk growing fruit-nya ya. Jadi growing fruit-nya ini itu dinilai dengan pengukuran nilai wajar. Diatur dalam PSAK nomor 241. Sedangkan pohonnya diukur dengan sesuai dengan PSAK 216. Ya dahulunya PSAK nomor 16. Nah, ketika harvest, titik harvest, ya, jadi di atas tadi ya, sudah diambil. Nah, ini harvested fruits. Ini maka nanti diukur berdasarkan eh, PSAK 202 atau persediaan. Ini pengukurannya adalah nilai wajar dikurangi dengan biaya menjual pada saat panen. Nah, selama pertumbuhan tadi ada yang dikapitalisasi, ada yang dibebankan. Nah, yang memang sifatnya untuk mentransformasi fisik dari aset biologis itu dikapitalisasi. Sedangkan yang memang sifatnya supporting, jadi seperti penelitian, yang sifatnya itu indirect cost, contoh biaya penjualan, overhead, dan lain-lain, yang dalam tanda kutip itu bukan direct cost, itu dibebankan di laba rugi. Nah, sedangkan yang memang sifatnya direct cost to capitalize di dalam aset biologis itu dikapitalisasi. Oke, saya mungkin langsung aja ke bagian pengukuran ya. Nah, ini nanti nanti balik ke atas lagi ya. Oke. Nah, yang harus dipahami itu memang mengenai pengukuran ya, karena pengukuran dari aset biologis ini kan menggunakan nilai wajar ya. Karena menggunakan nilai wajar, maka ada tahapan-tahapan atau alternatif eh, to setting price itu berdasarkan market gitu. Jadi agak berbeda seperti apa aset tetap yang pengukurannya bisa menggunakan basis revaluasian atau sebetulnya sama sih revaluasiannya. Tapi di aset tetap itu kan kecenderungan memang dipilih metode depresiasi ya. Jadi hanya beberapa industri aja yang memang menggunakan model revaluasian. Nah, sedangkan yang aset biologis memang mandatorinya adalah memang diukur dengan nilai wajar. Nah, dalam mengukur nilai wajar ini ya ada hierarki satu, yaitu harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran. Nah, ini memang ada istilahnya itu pasar aktifnya ya. Jadi memang harga pasar itu memang sudah terbentuk di pasar yang aktif. Nah, itu bisa digunakan sebagai dasar penentuan nilai wajar. Nah, prosedurnya bagaimana? Prosedurnya itu memang untuk menentukan nilai-nilai seperti ini itu memang eh, apa ya biasanya kalau di dalam perusahaan itu bagian
purchasing ya, bagian purchasing itu nanti melakukan riset, kemudian juga ada istilahnya itu ada PO dari vendor-vendor. Nah, dari situ kan bisa terlihat ya, mungkin bisa dipilih 3 sampai 5 vendor yang memang punya kapabilitas untuk melakukan purchase ya, purchase. Nah, itu dilihat harga rata-ratanya. Nah, dan tentunya ini pasti akan ada level otorisasi mulai dari manajer, general manager sampai direksi. Nah, ini juga melihat juga harga-harga ini juga melihat kompetitor ya, kompetitor dari perusahaan ini bagaimana harga harga pasarnya ya. Tapi memang ciri-cirinya ada harga kuota siang. Nah, masing-masing dari misalnya antara Sumatera Barat itu kan menghasilkan kelapa lebih banyak dibandingkan dengan di Jawa. Nah, itu harganya lebih murah di mana namanya Sumatera Barat. Contohnya misalnya kayak santan kara gitu ya. Itu di sana dia punya perkebunan apa namanya? Kelapa ya, kelapa kokonat itu sangat luas sekali. Sana bisa dapat harga lebih murah gitu ya. Jadi memang ya bisa berbeda satu sama lain, namun dengan market yang jelas. Artinya ada pasar aktif yang jelas. Kemudian ada hierarki yang kedua. Nah, ini teknik penilaian ini menggunakan batas bawah dan batas atas, tapi dipilih yang batas bawah dan bisa dilakukan observasi, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, ini eh, auditor ya, yang memang sering pakai cara-cara ini adalah auditor ya. Jadi selain melakukan konfirmasi dan lain-lain untuk menentukan, oh ini nilainya wajar atau tidak, itu biasanya ada teknik konfirmasi, teknik menghitung sendiri, ya, untuk melakukan testing dari hierarki dua ini. Nah, sedangkan yang hierarki tiga ini yang unobservable. Nah, kalau unobservable biasanya memang menggunakan jasa penilai publik. Ya, jasa penilai publik. Jadi evidence-nya itu memang murni dari penilaian eh, appraisal gitu. Nah, terus bagaimana Pak common practice-nya di perusahaan plantation? Eh, karena market sudah terbentuk ya, kalau kayak perusahaan-perusahaan TBK market itu sudah terbentuk, itu bisa di hierarki satu. Namun ada beberapa plantation yang belum terbentuk marketnya bisa di hierarki 2 dan 3. Nah, aset biologis itu juga rentan untuk mengalami penurunan. Jadi tidak hanya naik aja, tapi juga bisa rentan mengalami penurunan. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau tanaman itu terkait dengan climate atau iklim. Terus kemudian kalau hewan itu biasanya ada isu-isu misalnya flu burung atau mungkin kayak yang sapi kemarin itu ya penyakit kuku kalau nggak salah. Jadi penyakit kuku sapi itu juga banyak yang meninggal dari hewan-hewannya. Nah, itu juga bisa menyebabkan penurunan nilai aset. Nah, kalau belajar tentang PSAK impairment, jadi harga harga real dan ekspektasian itu memang lebih rendah harga realnya, jadi harus diturunkan. Ya, jadi ada penurunan nilai yang memang ya harus dilakukan agar nilainya lebih tepat. Ini sudah saya jelaskan. Oh ya, nah ini nanti karena
melakukan pengukurannya dengan nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual, maka akan ada pengakuan atas keuntungan dan kerugian di laba rugi. Ya, baik. Apabila terjadi ketidakmampuan mengukur nilai wajar secara andal, ya, baik dari hierarki satu maupun dua, ini bisa digunakan menggunakan jasa appraisal atau memang juga mungkin bisa dilakukan pendekatan ini ya, cost capitalization-nya. Jadi cost capitalization itu diakumulasi ya, selama sampai dalam proses major ya. Jadi mulai dari e-major, maaf dari mulai dari zero sampai e-major sampai bisa di major itu cost capitalization-nya berapa. Nah, itu nanti saya di akhir sesi ini nanti saya praktekkan juga kertas kerja. Kebetulan saya ada klien yang peternakan ayam, nanti saya tunjukkan bagaimana cara cost capitalization-nya. Ya. Jadi memang ya kalau untuk perusahaan TBK memang harus comply penuh ya dengan PSAK, artinya harus ada evidence yang apa namanya? Evidence yang memang terbukti ya, ada bentuknya, ada valuasi yang memang secara underlying dokumennya lengkap. Selain itu juga kalkulasinya juga lengkap. Tapi di ranah-ranah seperti perusahaan yang non go public itu masih menggunakan cara-cara tradisional, jadi cost capitalization. Ini hibah tentang hibah pemerintah. Sebetulnya treatmentnya sama, jadi ini nggak perlu kita bahas ya. Nah, untuk pengungkapan, entitas akan mengungkapkan keuntungan atau kerugian gabungan yang timbul selama periode berjalan pada saat pengakuan awal aset biologis dan produk agriculture. Kemudian pada saat perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis. Nah, kemudian untuk disclosure berikutnya adalah ada penjelasan naratif dan kuantitatif, yaitu terkait dengan aset biologis yang dapat dikonsumsi, ya. Contoh seperti sapi pedaging, kayu dari pohon, dan aset biologis produktif sapi perah. Kemudian ada aset biologis yang mature dan immature. Jadi itu ada splitsing ya. Nanti saya tunjukkan yang di perusahaan TBK ya. Kebetulan nanti ada Astra Agro Lestari. Ini nanti saya tunjukkan yang TBK bagaimana, yang di lokal bagaimana. Ya. Ini nanti ada contohnya ya. Jadi yang harus diungkapkan yaitu rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi terkait dengan keuntungan atau kerugian yang timbul karena harga dan memang karena ada perubahan fisik gitu ya. Nah, kalau ngomongin detailnya sih ada kenaikan disebabkan pembelian, penurunan disebabkan karena penjualan aset, penurunan karena aktivitas panen, karena kombinasi. Nah, kemudian ada efek dari translasi nilai tukar. Nah, itu memang kalau yang menggunakan US dollar memang harus dipecah-pecah tabelnya. Ya, nanti semoga ada di ALI-nya. Nah, ini contoh untuk pengungkapan, ini based on PSAK. Jadi saldo awal tahun ya ditambah dengan keuntungan, kerugian nilai wajar atau keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Berikutnya kenaikan atas pembelian, kemudian yang minus ini contohnya ditransfer ke persediaan dan menjadi saldo akhir. Prinsipnya ya additional, jadi saldo awal ditambah kenaikan atau kerugian dari valuasi, kemudian kenaikan itu karena additional ya. Kalau kalian sudah belajar di disclosure-nya aset tetap, saldo awal additional
deduction ya, kemudian saldo akhir. Nah, cuma kalau dalam konteks yang aset biologis ini kan additionalnya karena pembelian atau karena memang ada transformasi fisik ya, yang valuasinya itu adalah nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan ditransfer ke persediaan. Artinya dari proses immature menjadi major. Ya, ini mungkin ilustrasi ini mungkin akan lebih membantu. Kita cermati sama-sama ya. Jadi ada 10 sapi di sini ya. Ada 10 sapi yang usianya itu 2 tahun pada 1 Januari 2021. Kemudian pertengahan tahun 1 Juli 2021 membeli sapi yang umurnya 2,5 tahun. Jadi yang 10 tadi itu umur 2 tahun, yang bulan Juli ini umur 2,5 tahun. Selain itu juga di 1 Juli itu ada apa namanya? Ada sapi yang baru lahir ya. Dengan asumsi di sini bahwa tidak ada hewan yang dijual atau dilepaskan selama periode tersebut. Nah, setelah itu sapi-sapi ini dilakukan riset ya, dilakukan riset berapa nilai wajarnya. Nah, jika hewan berusia, jadi hewan sapi ini berusia 2 tahun per 1 Januari 2021 itu harganya 100. Hewan baru lahir itu 70. Hewan berusia 2,5 tahun itu harganya 108. Ya, ini kan 108 ya. Ini kan 108. Ini 108 ya. Hewan berikutnya per tanggal 31 Desember hewan baru lahir itu 72. Hewan berusia setengah tahun adalah 80. Hewan berusia 2 tahun per 31 Desember 2021 adalah 105. Hewan berusia 2,5 tahun adalah 111. Hewan berusia 3 tahun adalah 120. Nah, ini apa namanya? Harga di pasar aktif ya. Nah, yang nilainya awalnya 1.000 tadi ya. 1.000 artinya ada 10 sapi ini kan seratusan ya, 100, 100, 100, 10 kali. Berarti ada 1.000 ya saldo awalnya. Kemudian pada pertengahan tahun beli sapi yang tadi itu ya 108. Nih ya, yang ini sapi yang ini, yang coklat 108. Nah, kenaikan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual karena perubahan harga ya, karena perubahan harga. Jadi dari 100 menjadi 105, yang 108 menjadi 111, yang 70 menjadi 72. Ya. Jadi awalnya kan harganya 100 ya. Hewan berusia 2 tahun ini ya menjadi 105. Yang 70 menjadi 72. Yang 108 menjadi 111. Ya. Nah, ini berarti ada kenaikan masing-masing karena harga. Jadi selisihnya dikalikan 5 dikalikan 10 ada 50, 3 kalikan 1 sama dengan 3, 2 kalikan 1 yang bayi tadi jadi 2. Jadi kenaikan 55 karena perubahan harga. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember yang sapi-sapi ini kan yang awalnya 2 tahun bertambah menjadi 3 tahun ya. Menjadi 3 tahun. Yang 2 tahun jadi 3 tahun ya. Yang bayi tadi menjadi setengah tahun ya. Terus kemudian yang ini ya, ini kan 2,5 tahun menjadi 3 tahun. Nah, ini ada kenaikan
kenaikan karena perubahan fisik ya. Dari 105 menjadi 120. 111 menjadi 120. 72 menjadi 80. Nah, yang 70 ini karena memang dia itu kan memang dari zero ya, dari zero. Jadi dari 0 rupiah kemudian dia karena dia lahir ada tambahan 70 karena posisi dia lahir ini dia sudah punya nilai 70 yang awalnya belum diukur menjadi diukur. Sehingga kenaikan secara agregat ya adalah menjadi yang 1000 tadi 1000 plus 108 menjadi 1400. Nah, jika kita lakukan counting ya, jika kita lakukan counting, tadi kan ada 10 sapi yang dewasa plus satu ya, yang notabene dari harga 100 ya menjadi 120. Jadi 11 kali 120 adalah 1320. Dan bayi sapi yang umurnya yang pertengahan tahun itu nilainya 70 pada tanggal 31 Desember menjadi 80 ya. Jadi 1320 plus 80 sama dengan 1400. Itu ya. Jadi karena perubahan harga dan perubahan fisik. Gitu ya. Nah, ini nanti ada 3 bidang ya. Accounting treatment untuk sapi ya, sapi pedaging, nanti juga ada ayam petelur, nanti yang terakhir ada apa namanya? Kelapa sawit ya. Nah, nanti kita coba satu-satu bahas ya. Jadi ini ada tahapan-tahapan ya. Ketika anak sapi dibeli dari pihak ketiga, ini jurnalnya adalah aset biologis non produktif pada kas atau bank. Ya, jadi ini non produktif ini imager ya. Atau mungkin yang seperti tadi ketika anak sapi lahir dari indukan, aset biologis non produktif pada keuntungan atas pengukuran nilai wajar. Ya, ini misalnya ada lahir ya, lahir anak anak sapi tadi. Nah, ketika anak sapi beranjak ke fase produktif, ya, seluruh biaya yang ditujukan secara langsung untuk membesarkan sapi dikapitalisasi di dalam aset biologis non produktif. Nah, sebetulnya secara praktek itu nanti ada satu akun yang memang dibuat untuk melakukan pool ya, pool of cost. Nah, tapi ini memang juga bisa di apa namanya dibuatkan beberapa akun. Disesuaikan misalnya dengan kandang atau mungkin nanti kalau plantation itu disesuaikan dengan area. Nah, jadi cost of capitalization-nya bisa berdasarkan kandang atau area. Jadi untuk memudahkan pembebanan ke masing-masing aset biologisnya ya. Jadi kalau untuk sapi nanti kuantiti sapinya, kalau tanaman apa kelapa sawit misalnya itu ke tandan buah segar. Jadi nanti akan ada rata-rata ya. Jadi satu pohon itu kira-kira menghasilkan berapa tandan buah segar TBS ya. Itu berapa. Nah, jadi nanti ketika nanti dikonversi ke persediaan, maka selain apa itu namanya nilai wajarnya itu nanti juga akan ada pembebanan untuk cost capitalization-nya ya. Jadi mestinya sih jumlah cost of capitalization itu tidak lebih rendah daripada nilai wajarnya. Karena kalau seperti itu nilai wajarnya lebih rendah berarti ya mengalami kerugian ya, mengalami kerugian. Nah, secara common practice memang
tentunya nilainya ini di atas cost kapitalisasi. Nah, pada akhir periode dilakukan pengukuran kembali, ya, aset biologis sekaligus terjadinya reklasifikasi aset, ya, dari yang produktif, dari non produktif menjadi produktif. Nah, ini nanti akan ada secara umum naik, ya, keuntungan dari pengukuran nilai wajar. Ya, jadi nilainya naik. Ketika sapi telah siap dipotong atau dijual, maka akan ada reklasifikasi dari aset biologis produktif menjadi persediaan, menjadi meat ini, ya, menjadi daging. Nah, sebetulnya kalau accounting treatmentnya aset biologis itu, accounting treatmentnya nggak terlalu susah, ya. Cuma memang kalau posisi reklasifikasinya harus pakai approval, ya. Kalau di company itu ada proses approvalnya, ya. Jadi nanti per COA, ya, chart of account, kemudian misalnya sapi kandang A dengan umur berapa-berapa itu akan ada recordingnya. Terus kemudian nanti ketika memang siap untuk jadi persediaan, maka nanti apa namanya, divalidasi oleh manajer produksi bahwa ini nanti akan dilakukan penyembelihan. Terus kemudian nanti disetujui, baru nanti direpas jadi persediaan. Nanti jadi berapa kilogram, misalnya konversi menjadi kilogram. Itu proses approvalnya ada minimal mungkin ada 3 level. Nah, secara sistem itu juga harus apa, approval dari apa itu namanya, warehouse, ya, warehouse, kemudian maaf, dari warehouse production sampai kandang, ya, kandang production sampai jadi persediaan itu ada approvalnya. Jadi otorisasi berlapis, baru akan ada proses reklasifikasi. Jadi memang kalau accounting treatmentnya mungkin terkesan nggak sulit, tapi di prakteknya cukup rumit, ya. Apalagi kaitannya dengan valuasi-valuasi. Karena kan auditor itu kan pasti akan melakukan valuasi, akan dilakukan testing di setiap stage dari produksi itu, ya. Dari mulai dari imager, kemudian harvest sampai, ya, apa namanya, sampai jadi persediaan. Itu pasti akan dilakukan testing yang cukup banyak, ya, terkait dengan perhitungan-perhitungan dan underlying dokumen, baik itu sistem maupun eh, value-value perhitungan yang lainnya. Ini contoh yang ayam petelur, ya. Ayam petelur ini aset biologis sama, ya, ayam dalam pertumbuhan. Ini nanti saya ada contoh ini, real ini. Pada kas, ya, aset biologis ayam pembibit dalam turunan pada ayam dalam pertumbuhan. Ini reklasifikasi dari ayam ke dewasa. Karena ayam itu cepat, ya. Cepat ayam itu. Dari telur 3 bulan itu sudah besar ayam. Ya, jadi setiap bulan itu pasti akan ada reklasifikasi, ya, ada reklasifikasi dari yang anak ayam menjadi dewasa itu pasti ada. Terus dewasa itu belum bisa langsung jadi telur, ya, nanti nunggu 1 bulan lagi. Jadi nunggu sekitar 3 bulan untuk bisa sampai bertelur. Tapi itu pun juga bertahap, ya. Jadi ada siklusnya. Nanti kalau sudah 1 tahun, ayam itu mulai produksinya mulai turun juga. Nah, itu nanti juga ada ayam mati, ada ayam afkiran, itu nanti ada proses seperti itu juga. Nah, berikutnya ini anak ayam dalam fase dewasa, kemudian ini dikasih vitamin dan lain-lain, ya. Itu kaitannya dengan kapitalisasi, itu diakui di ayam dalam pertumbuhan. Ketika induk ayam bertelur, aset biologis telur pada keuntungan atas nilai wajar. Ketika telur dijadikan konsumsi siap jual, dipanen, ya, maka diakui persediaan. Nah, ketika telur dijadikan telur tetas, maka aset biologis telur menjadi telur tetas. Pada akhir periode dilakukan pengukuran kembali atas aset biologis sekaligus terjadinya
reklasifikasi akun ke aset biologis. Ayam pembibit dalam turunan. Aset biologis, ayam pembibit dalam turunan, debit, kreditnya adalah aset biologis ayam dalam pertumbuhan dan keuntungan dari nilai wajar. Ya, memang ini tergantung siklus dari apa ya masing-masing aset biologisnya ya mau direklas ke beberapa stage itu tergantung aset biologisnya seperti apa. Ya. Kalau plantation kan juga ada yang 0 sampai 5 tahun, 5 sampai 10 tahun. Nanti yang memang sudah produktif itu di atas 10 tahun sampai 25 tahun, di atas 25 tahun sudah mulai turun, itu ada apa stage-nya masing-masing. Nah, ini perkebunan sawit prinsipnya sama ya dari pengakuan imager ya, imager kemudian major ya. Mereka dari imager ke major. Tanaman produktif imager pada kas atau bank atau utang dan lain-lain ya. Ketika apa namanya? Ketika melakukan pemupukan, treatment supaya ada transformasi fisik, itu dikapitalisasi di tanaman produktif imager pada kas atau bank. Ketika yang imager ini tadi ya, oh sudah masuk ke umur 6 tahun, maka dikategorikan menjadi tanaman produktif major. Itu ada reklasifikasi imager menjadi major. Itu ya. Kemudian berikutnya terkait dengan muncul TBS, tandan buah segar ya. Namun namun belum ya, belum dilakukan harvesting ya. Tapi karena itu udah berbuah, tentunya kan nilainya beda. Nah, ini akan ada pengukuran atas kenaikan nilai wajar, diakui di keuntungan pengukuran nilai wajar. Berikutnya, ketika dalam masa harvest, maka apa namanya akan ada proses reklasifikasi dari aset biologis tandan buah sawit, menjadi persediaan. Ya. Jadi proses reklasifikasi berdasarkan stage-stage-nya. Nah, namun di setiap stage itu pasti akan ada otorisasi dari kalkulasi ya, ya dari penilai publik atau harga kuotasian. Yang jelas itu di approve mulai dari tingkat manajer sampai dengan direksi ketika nilainya material. Berikutnya karet ya. Karet ini kurang lebih sama seperti eh, apa namanya kelapa sawit. Ya. Saya langsung saja mungkin yang contoh yang ini aja. Sedikit lagi Bu Hera. Jadi ini Baik, ya. Dikit lagi supaya anak-anak tahu laporan keuangan perusahaan Iya. TBK ya. Mm-mm. Ini AAL iya oh iya ini. Sambil saya kasih info ya. Jadi kalau mau memproduksi laporan keuangan perusahaan TBK ini ya, eh, teman-teman sekalian, nanti kalian tuh bakal mungkin nanti di kerja di perusahaan TBK. Nah, ini kan ada laporan keuangan konsolidasian ya. Jadi consolidated financial statement. Ini kalau di bursa itu tiap 3 bulan sekali. Dulu saya zaman kerja di Cargill di perusahaan TBK itu 3 bulan sekali saya kirim ini ke bursa. Nah, selanjutnya juga apa namanya? Selain triwulan nanti ada yang sifatnya annual. Nah, ini namanya representation letter ya, representation letter. Jadi surat pernyataan direksi atas tanggung jawab laporan keuangan. Nah, biasanya memang kalau perusahaan TBK seperti ini ada dua yang tanda tangan. Ya. Ada presiden director sama
financial director. Nah, ini yang ada tanda tangan di sini-sini ini biasanya manajernya. Gitu ya. Nah, ini namanya laporan auditor independen. Nah, ini nanti kalau apa namanya opininya itu dalam dalam bentuk standar ya diatur dalam SA nomor 700. Tapi ketika ini ada key audit matters ya, ini nanti diatur di SA 701. Nah, di sini ada hal audit utama yang mana ini meng-highlight mengenai restitusi pajak ya. Ini mungkin karena lebih bayar dan lain-lain ya. Kemudian bagaimana audit merespon itu diatur di PSA SA 701. Ada informasi lain ya, ini diatur di SA 705 yang mengenai tentang others matters ya. Nah, kalau ini paragraf standar ya, tanggung jawab manajemen, kemudian ini tanggung jawab audit ya, audit atas laporan keuangan. Itu. Dan ini ada tanda tangan akuntan publiknya, ada nomor license dari akuntan publik. Di sini ada barcode. Nah, barcode ini dari Kemenq, Kementerian Keuangan. Ya, ini ada logo PwC ini mungkin terkait dengan SPM ya, nggak boleh memunculkan logo lain, jadi ada SPM-nya ditutupin. Nah, ini namanya laporan keuangan konsolidasian, ya, laporan keuangan konsolidasian. Nah, eh, aset biologis, aset biologis di sini, aset biologis di sini bisa diakui di bagian lancar, tapi juga bisa diakui di bagian tidak lancar, ya. Tergantung eh, jenis aset biologisnya. Nah, kalau persediaan itu sifatnya current ya, maka ya dia diakui di bagian lancar. Saya sampaikan tadi, ya, saya agak gedein ya, di bagian aset tidak lancar, itu juga ada bagian tanaman produktif, ya, tanaman produktif, atau bearers plan tadi, ya. Perlakuannya ya sama seperti aset tetap, ya. Ada yang menggunakan model biaya, diturunkan nilainya dengan model penyusutan dan revaluasian. Nah, tanaman belum menghasilkan ini sebetulnya aset biologis ya. Tapi mungkin pertimbangannya mengapa kok tidak diakui di bagian tidak lancar? Karena ini memang kalau kelapa sawit itu kan memang jangka panjang ya. Jadi pool of cost-nya dipisah agar tidak mengganggu sistem yang ada di sini. Karena di sini ini akan ada banyak proses reklasifikasi ke persediaan. Gitu ya. Nah, ada perkebunan plasma. Nah, perkebunan plasma ini adalah perkebunan yang sifatnya itu kerjasama dengan petani atau KUD setempat, ya, yang memang ya bisa bekerja sama. Ya. Jadi mungkin apa ya? Ada perusahaan mungkin kayak Syngenta, Cargill, dia membentuk petani-petani plasma ya, perkebunan plasma yang memang dikerjakan petani. Jadi didanai oleh company. Dalam hal ini nih Astra Agrolestari ya, tagihan restitusi pajak di bagian tidak lancar. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat yang bagian di catatan atas laporan keuangan. Nah, yang perlu dicermati lagi ya, kalau kita masuk di catatan atas laporan keuangan, selain bagian umum, itu nanti ada bagian kebijakan akuntansi yang sifatnya material, significant accounting policy ya. Tuh, ini dulu kata-katanya significant accounting policy, sekarang material accounting policy information. Nah, di sini nanti juga dibahas mengenai PSAK terkait ya, persediaan misalnya. Ini nanti terkait dengan pengakuan ya, pengakuan, terus kemudian pengukuran ya, penyajian dan pengungkapan itu ada di
bagian ini. Tapi memang di bagian ini memang secara umum lebih difokuskan terkait dengan pengakuan dan pengukuran, ya. Karena memang untuk pengungkapan secara eksplisit langsung di bagian CALK-nya, ya. Ini. Ini ngambil dari itu ya, ngambil dari PSAK 241, ini yang 14 ya. Tapi ini bagian-bagian yang dikurangi apa? Less cost to sell-nya itu diambil dari PSAK 241. Ya, NRV ini ya. Net realized value-nya. Tanaman produktif, bearing plan ya, tanam buah segar. Ini ada ini ya, ada masa manfaatnya nih ya, 20 tahun ya. Tapi bisa juga 25 tahun ya, macam-macam. Tergantung kebijakan perusahaannya masing-masing. Nah, ada aset biologis ya. Ini ngambil apa dasar pengukurannya dari PSAK 241 tadi. Perkebunan plasma ya. Nah, ini terus langsung masuk ke, jadi ini paragraf yang memang merefer pada PSAK-nya. Lanjut ke bagian yang memang ya, kalau ini PSAK baru. Ke bagian langsung ke akun-akun terkait dengan apa namanya aset biologis ya. Nah ini, nah jadi kalau sudah masuk ke akun persediaan, maka ini nanti ya, ini nanti yang ini yang memang barang jadi ini memang yang purpose-nya memang akan segera dijual ya, akan segera dijual di barang jadi ini ya. Sedangkan barang dalam proses ini yang memang dalam proses fabrikasi. Terus bagaimana Pak menentukan ini apa namanya? Menentukan ini benar atau tidak? Biasanya ini metodenya adalah stock of none ya, stock of none. Jadi saldo awal, saldo akhir, eh, hasilnya nanti menjadi work in progress. Jadi saldo awal ditambah dengan consumption dikurangi saldo akhir menjadi work in progress. Work. Jadi consumption dari ini ya, bahan penunjang pupuk dan lain-lain. Hmm. Kalau ini memang bukan akun ini ya, bukan akun aset biologis, ini akun yang memang apa namanya menjadi inventory tapi non barang jadi. Ada pupuk, suku cadang, bahan bakar, bahan tanaman, pestisida. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, tanaman produktif ya, ada yang major plantation, ada yang immature. Nah, ini diperlakukan seperti aset tetap. Jadi saldo awal ditambah, kemudian ada disposal, deduction ya, disposal dilepas. Di kelapa ini ada pohon kelapa sawit, karet. Jadi ini perlakuannya seperti apa namanya? Seperti aset tetap ya. Ada penyusutannya, ada penurunan nilai aset. Ini saya rasa nggak terlalu susah ya. Pokok nanti kalau kalian jadi auditor ya dicek schedule ininya, schedule kalkulasinya ya. Pakai metode apa? Straight line, double declining, cek konsistensinya sama pajak seperti apa, perbedaannya sama pajak seperti apa, koreksi fiskal positif atau negatif, konsisten atau tidak, nanti dicek secara kalkulasi. Kalau misalnya ada aset baru, bagaimana depresiasinya, lebih ke situ sih, selain nanti aset off-name, tanaman menghasilkan, tanaman yang immature plantation tadi. Kalau aset biologis, sebetulnya ada apa namanya, apa, ada proses yang seperti tadi ya. Prinsipnya sama sih ya. Ketika nanti ada perubahan harga, perubahan fisik ya. Kebetulan ini disclosure-nya mungkin terlalu rumit.
Jadi langsung di global ya. Jadi menggunakan nilai wajarnya langsung. Tapi kalau misalnya kita detailkan, itu pasti akan ada saldo awal, eh, pengukuran perubahan karena harga, kemudian perubahan karena fisik ya, kemudian di jumlah itu naik atau turun, kemudian saldo akhir. Ini ini mungkin karena konsolidasi ya, jadi nggak praktis untuk dilakukan seperti itu, maka di di disclosure secara global. Ini mungkin ya. Oh iya, ini ada kalkulasinya. Tapi mungkin ini nggak akan exactly karena kan apa namanya rounding ya. Karena kan di sini express in million gitu ya. Express in million ya. Kalian harus cermat juga di bagian yang ini ya. Ini kadang lupa mesti anak-anak di bagian ini. Nah, nah, express in million rupiah. Nah, ini dinyatakan dalam jutaan rupiah. Gitu ya. Ini kalau partner jumlah ke bawah pakai kalkulator. Kadang nggak pas dan lain-lain. Ya. Oke. Satu lagi setelah itu bisa tanya jawab ya. Satu lagi. Nah, ini proses membuat laporan keuangan ya. Ini memang klien saya, cuma memang saya hidden nama aslinya. Jadi prosesnya itu seperti ini. Kita punya, ya ini sudah jadi trial balance ya. Sudah enak ini. Tapi kalau ngomongin untuk membentuk ini, sebelumnya ini ada general ledger. Sebelumnya general ledger ada sub ledger. Sebelumnya sub ledger itu ada proses penginputan jurnal dan lain-lain. Sebelum ada jurnal, itu tanda tangan tok itu ya. Mau bayar ini, bayar ini, bayar ini. Terus ngecek uang masuk dari bank, ya di approve sama manajer. Terus kalau misalnya sih kayak direksi minta cash flow report, ya itu sudah dilalui semua, baru masuk ke sini. Nah, di sini ada nama akun, ya, kemudian kita grouping. Jadi seperti reportnya PwC tadi itu terdiri dari ribuan COA, baru di grouping. Kenapa kok jadi cuma itu aja ya? Karena memang di grouping, ya. Nanti kalau kalian di PwC, nanti akan tahulah prosesnya seperti apa. Ya. Jadi dari akun-akun yang detail ini kemudian di grouping ya. Kemudian ya tentunya ini juga ada posisi outstanding ya. Ada istilah carrying amount. Ini ada carrying amount-nya dari Januari sampai Desember. Nah, ingat-ingat ya, untuk akun-akun dari neraca itu bukan akumulatif tapi outstanding. Ya, jadi bukan akumulatif tapi outstanding. Nanti biasanya kalau tugas dari Bu Hera kerjakan konsolidasi, neracanya dijumlah. Terus nanti nggak balance sama laba rugi, disambungkan nggak nyambung-nyambung. Nah, itu ya. Jadi ini eh, terus nanti yang bagian laba rugi baru yang sifatnya akumulatif. Ya. Nah, terus dilanjutkan dengan proses grouping. Setelah proses grouping nanti akan jadi neraca. Nah, kebetulan ini perusahaan ayam petelur ya. Karena dia ayam petelur, maka aset biologisnya dan proses dari ayam yang baru tetas itu ya, anak ayam menjadi ayam immature, menjadi ayam yang mature itu karena cepat kalau ayam, jadi tidak diakui di bagian tidak lancar ya, itu. Terus nanti telurnya itu diakui di sini, diakui di persediaan, itu ya. Nah, kita lihat bareng-bareng lah. Nah, nah ini harusnya memang karena ini sangat liquid ya. Telur itu kan liquid.
ini harusnya menjadi barang jadi ya, tapi sudah di global lah. Kalau kalau kita grouping sebetulnya yang persediaan untuk supporting ya, supporting itu di sini. Di bagian makan ternak, vitamin, jagung, makanan olahan, lain-lain itu yang non barang yang memang bukan barang jadi. Jadi memang support untuk ayamnya ya. Jadi bahan makannya ayam. Nah, persediaan telur ini yang memang movingnya paling tinggi. Tapi ini kan perusahaan lokal ya yang belum menggunakan SHK umum, jadi masih dicampur seperti ini. Nah, sedangkan proses konsumsi yang tadi itu kapitalisasi dari sini ini diakui di sini di ayam dalam pertumbuhan ya, di ayam dalam pertumbuhan. Ini kebetulan saldonya habis karena memang produksinya turun. Jadi memang mau dihabiskan ayamnya. Tapi kalau tahun sebelumnya ayam dalam pertumbuhannya ini ada proses selain beli ayam juga ada proses kapitalisasi yang diakui di sini. Ya baru direklas ke ayam produktif, baru nanti kalau sudah produktif nanti menghasilkan telur di sini, gitu ya. Jadi prakteknya juga sama, ya, penjualan telur, ini lain-lain, penjualan ayam akhir. Nah, cuma memang ini harus saya akui yang ini belum ada reval ya, belum ada revaluasi seperti di perusahaan TBK tadi. Gitu ya. Ya praktek memang ada agak sedikit beda karena kalau kalau ngikutin standar semuanya itu biayanya sangat mahal. Nah, kita ingat-ingat lagi dalam prinsip di akuntansi kan ada prinsip cost and benefit ya. Jadi benefitnya harus jauh lebih besar daripada cost. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Bisa dilanjutkan dengan tanya jawab, Bu Hera. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sandy. Bentar. Baik, anak-anak bisa langsung silakan raise hand bisa, atau kalau malu raise hand ya di chat itu, ditulis di chat, silakan. Kalau ada yang ingin mau didetailkan kembali atau masih ada yang kurang jelas, silakan. Ini kayaknya pada malu-malu ini. Semester berapa Bu ini Bu? Ini semester 2. Jadi Oh, iya, sekarang itu kan AKM-nya itu yaitu ganti menteri, ganti aturan lagi gitu kan. ya, Kalau zaman dulu kan AKM ada AKM 1, 2 dua, sama 3 gitu tiga, kan. ya. Terus ini ganti menteri kemarin waktu MBKM, jadi 3 itu Hmm. menjadi satu tok, tapi 6 SKS gitu. Hmm. Nah, sekarang ganti menteri lagi, berubah lagi. Yang 6, 6 SKS itu dipecah jadi 2. Ya, Ada AKM 1 dan ada AKM 2 gitu. dua. Nah, nggak tahu nanti kalau menterinya lagi ganti lagi, mbuh ganti apa lagi itu nanti. Kalau ujung-ujungnya balik lagi jadi 3 lagi. Iya Bu. Aduh, Iyalah aduh. ya itu. Bingung yang yang pelaksana yang di bawah ini loh yang Iya, itu. ibu-ibu dosennya ini yang ngaturnya Oh ini Bu iya, ya. bener itu. Aduh, sampai akhirnya ya itu gimana caranya? Yang kita yang kemarin sempat begitu stres itu yang jadi 6 itu loh, Mas Endi. Jadi Oh, 1, 2, 3 kan 9 SKS ya. 9 mm-mm. SKS itu dipampatkan jadi 6. 6. 6. Nah, itu 1 minggu mereka itu ketemu AKM itu kira ya kayak 4 kali. Jadi 2 kali sama dosennya, 2 kali sama tutor. Iya. Jan. Iya, kalau yang ini agak lumayan, jadi Mm-mm. 2, agak lumayan. Cuma materinya jadi mampat-mampat gitu loh. Iya Bu. Gitu.
Iya, jadi kan cuma jadi dua toh. AKM 1 sama AKM 2 gitu. Iya, Bu. Mm-mm. Makanya Mas Hendila ya itu wis sing pelaksanaan ini yang bingung itu. Yang bingung Iya, ngatur tugasnya. sama ya itu. Ini sama Bu Arum itu. Bu Arum masih ada enggak Bu Arum? Mm-mm. Terus anak-anak sekarang itu pakai AI dulu ya, Bu ya. Lah ya itu makanya oh, wis lah ya wis begitu itu. Cuma akhirnya apa ya? Kalau mereka hanya sekedar menerima saja dari AI itu, ya analisisnya jadi kurang Mm-mm. itu. Soalnya nggak ngerti fundamentalnya, terus langsung dapat. Lah balah itu. Makanya kan sebenarnya fundamentalnya ya di teori yang kalau dia ambil kuliah beneran gitu loh maksudnya, nggak hanya mengandalkan AI. Ya AI itu boleh-boleh aja nggak apa-apa. Kalau kita sudah mentok tok jeduk itu dipakai, tapi kita ngerti maksudnya apa. Itu Ya, kenapa begitu, kenapa begini itu kan harus paham. iya, Bu. Iya. Lah ya itu. Loh ini, loh mana kok diem-dieman saja begini? Iya. Oh, ini Anastasia nih, Bu. Nih, Anastasia ini. Nah, Baik, terima kasih. Anastasia silakan nak. Ya, terima kasih Bu Hera dan juga Ya, Pak Sandy. Jadi saya izin bertanya mengenai aset agrikultur ini. Jadi kan ada degenerasi pada aset agrikultur. Nah, itu kan kayak penurunan kualitas atau usia pakainya kan. Nah, mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut contohnya itu seperti apa ya? Nah, kalau begitu juga apakah bisa diamortisasi begitu? Terima kasih. baik. Mm-mm. Ini langsung Kalau dijawab apa di ya, lu? saya langsung jawab ya, Bu Langsung ya. jawab ya. Ah, ya ya. Mm-mm. Kalau metodenya ya untuk prinsip ya. Jadi prinsip untuk aset biologis yang diatur di dalam PSAK nomor 241 ini memang basisnya itu bukan diamortisasi tapi menggunakan nilai wajar. Jadi memang eh, setiap kali kita melakukan proses valuasi ya. Jadi bisa setiap tahun itu mungkin mungkin bisa 2 kali valuasi. Itu selalu ada proses yang namanya riset dalam valuasi. Nah, ini ada underlying dokumen yang seperti saya sampaikan tadi di bagian bagian apa namanya penentuan nilai wajar, ya bisa menggunakan hierarki 1, 2, atau jika memang non observable maka harus menggunakan jasa appraisal. Nah, biasanya itu 1 tahun sekali kalau memang ada perusahaan yang memang ingin cek sekali lagi di akhir tahun menggunakan appraisal kira-kira basis pengakuan yang sudah diakui dalam laporan keuangan itu sudah tepat atau belum. Ya, jadi tidak menggunakan metode amortisasi. Jadi memang menggunakan basis nilai wajar. Itu ya. Jadi nggak diturunkan gitu kayak instrumen keuangan gitu ya. Nggak gitu. Kalau ini memang ya GL itu bisa apa namanya ya bergerak ketika memang ada additional ya kan, kemudian disposal kalau memang ada ya, kemudian divaluasi. Additional, disposal, kemudian valuasi ya seperti itu. Kecuali yang tadi ya yang bearers plan. Nah, kalau bearers plan itu memang ada metode depresiasinya ya itu. Jadi memang didepresiasikan dengan metode garis lurus atau jumlah angka tahun atau dengan metode apa itu jumlah produksi, jumlah angka produksi dan lain-lain itu bisa. Oke, baik. Terima kasih Pak sudah menjawab. Ya, terima kasih. Baik. Ini ada yang di ini Mas Andi ada di mana? Chat ya, Chat ya. chat ya Bu ya. Ah, ya. Sulfan, Ini dari permisi, Zulfan. Ya. Sulfan, permisi Eh, Kak sebelumnya. ah, Saya Zulfan, saya mau izin tanya, kalau tidak salah ini kan baru saja ada laporan tentang
aset dan sudah dinilai dengan mata uang rupiah. Kalau boleh tahu, laporan aset ini apakah nanti akan berefek dalam pemberian gaji? Oh, saya pikir dari apa namanya, efek mata uang asing ya. Iya. Mm-mm. Jadi Nggak masuk gini gitu. Bu, dalam prakteknya itu juga saya ingat sekali kita itu kadang beli apa ya, beli bibit dan lain-lain itu kan seed itu bisa dari luar negeri ya. Jadi Mm-mm. kalau ngomongin kita kombinasi antara yang ini ya cerita aset biologis dengan apa namanya instrumen keuangan itu kan ada bisa juga ada kontrak-kontrak seperti forward, kontrak-kontrak seperti forward dalam aktivitas hedging itu kan dalam mata uang asing ya, Mm-mm. dalam mata uang asing. Nah itu ada gain or loss dari instrumen keuangannya dan juga ada gain or loss dari aktivitas revaluasi transaksi mata uang asing. Jadi itu ada dua kali ya yang masuk. Ada yang masuk laba rugi dan ada yang memang masuk OCI. Itu memang ada yang model-model kombinasi seperti itu baru masuk nanti seednya itu diakui sebagai persediaan. Seed ini kemudian ditanam ya, begitu ditanam dia diakui sebagai aset biologis. Nah, aset biologis ini nanti dipupuk, dikasih air, di treatment petani. All cost yang memang sifatnya direct itu semuanya dikapitalisasi dalam aset biologis. Ya. Terus kemudian kalau nanti growing, nah, mengalami grow, nah sampai di titik major itu dikapitalisasi. Ya. Yang tidak dikapitalisasi itu yang memang sifatnya tidak direct cost, ya, tidak dibebankan secara langsung di kapitalisasi di apa ini namanya di aset biologis ini itu ya. Dan ini kalau konteksnya adalah pemberian gaji. Pemberian gaji ini kalau memang pemberian gaji ini adalah memang petaninya langsung yang memang untuk apa namanya membibit ya yang menanam sampai growing, nah memang dipekerjakan di situ yaitu dikapitalisasi. Jadi tidak diakui di laba rugi. Gitu ya. Nah, sedangkan yang beban gaji yang ada di bagian laba rugi itu yang memang kaitannya dengan administratif. Contoh gaji direksi, gaji apa namanya pegawai kantor, manajer-manajer itu bisa diakui di BUA gitu ya. Nah, bagaimana nanti efeknya di PPA 21? Ya, jadi nanti di PPA 21 SPT masa misalnya tanyai sama pajak itu nanti akan ada proses rekonsiliasi ya. Jadi beban gaji yang dipotong di PPA 21 yang ada yang dikapitalisasi dan yang memang ada di BUA. Jumlah beban gaji itu sama dengan laporan SPT masa BPA 21 dan nanti di SPT tahunan itu jumlahnya sama dengan beban gaji sesuai dengan komponen biaya di beban gaji di bagian apa itu SPT ya lampiran. Itu ya, saya jelasin dari multi Ya, multi apa namanya? karena memang kalau Multi, ya menurut saya pertanyaannya ini gaji apa berkaitan dengan bonus kan kayak kayak gitu. mm-mm, Terus laporan aset mm-mm, itu laporan maksudnya laporan keuangan atau hanya terkait dengan aset saja gitu. Nah, gitu. mm-mm. Nah, ini asetnya aset yang mana? Iya, Ya, jadi Dufan bisa didetailkan lagi apakah yang kamu maksud itu sudah terjawab eh, oleh Pak Sandy? Gak usah malu, nak. Ayo, open mic. Saya izin berbicara, Bu ya. Iya, iya, nggak iya, usah malu. Kita lo sama Terima Pak kasih. Sandy nggak ngapa-ngapain. iya. Baik. Yo, Kak Jiwet, yo Kak Lapo-Lapo. Iya, Iya, yuk, Bu. nggak Eh, apa-apa. Yuk. Baik, Pak. Sebenarnya sebelumnya saya mohon maaf bila pertanyaan saya terlalu ambigu. Yang saya ingin tanyakan kan kalau soal aset ini kan bersifat sudah di global ya, sudah disatukan tadi seperti jelaskan, sudah disatukan dengan laporan keuangan yang tadi dibacakan, sudah disatukan semua ke akun apa seperti itu. Yang ingin saya tanyakan tuh semisalnya
aset tetap ini berubah sewaktu-waktu, apakah itu mempengaruhi perubahan pemberian gaji gitu kepada karyawannya? Karena kan tidak ada yang tahu, semisalnya dalam akun ketika penyimpanan ada apakah ada pembusukan atau ada kebakaran, kecelakaan dan segala macam itu, Bu. Seperti itu, Pak. Ya, ya nggak apa-apa. Jadi nanti gini ya, apa namanya, gaji kalau di perusahaan itu sudah dianggarkan, ya, sudah dianggarkan. Jadi biasanya ya gaji itu disusun secara, biasanya sebelum, misalnya ini ya, gaji untuk tahun 2026 itu sudah dibuatkan budget sekitar bulan maksimal Oktober tahun 2025 itu udah dibuat. Jadi prosedur bottom up dari masing-masing departemen itu sudah dimulai bulan Agustus 2025. Ya, itu udah diplanningkan, kemudian juga sudah dikoordinasikan kalau seperti ini, misalnya menggunakan serikat pekerja itu juga biasanya sih apa namanya sudah di sharingkan, itu bagian HR ini udah ngomong nanti bakal kira-kira tahun depan gaji kenaikan kira-kira sekian. Terus UMR sekian itu udah direncanakan jauh-jauh hari. Jadi ada istilahnya itu ada cap. Istilahnya ada cap batasan atas kira-kira maksimal gaji itu berapa. Nah, tapi memang kecenderungan kalau udah di perusahaan yang TBK ya, seperti ini, anggaran itu udah dibuat jauh-jauh hari dan udah difikskan. Ya, jadi eh, untuk besarannya berapa-berapa itu udah ditetapkan di sekitar bulan Oktober atau November tahun sebelumnya. Ya, baik itu nanti terkait dengan bonus, terkait dengan apa namanya THR itu udah ditetapkan. Ya, jadi eh, kemungkinan berubah itu apakah ada? Ada. Ketika memang apa misalnya karyawan resign, kemudian apa namanya ada peristiwa-peristiwa yang memang sifatnya force majeure itu bisa aja, tapi tidak secara agregat. Ya, tidak secara agregat merubah laporan keuangan. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Gimana? Sudah cukup jelas, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Bu. Sudah. Kan nggak apa-apain toh. Sama Pak Sandy kan juga Iya, tidak diapa-apain toh. Alhamdulillah. Iya, iya, nggak usah takut. Ya, iya. baik. Baik. eh Berikutnya dari Muhdofur Ali. Ini juga Motor dari chat Ali. juga. Iya. Iya. Ali, ini sebenarnya kamu bisa ngomong langsung loh. Open mic Ali. Mm-mm. Halo? Iya. Ya. Mohon maaf Ibu, Iya, baik. Nah, sambil ini. ada kelas Ibu. Oh, no kelas ya wis. Mm-mm. Ya. Jadi misalnya terkena penyakit atau sudah mati, perlakuan khususnya bagaimana? Ini seperti yang saya contohkan tadi di mana di perusahaan apa peternak tadi ya, peternakan ayam telur tadi. Ayam itu bisa mati. Nah, kalau ayam mati itu ya harus dibuang. Nah, nanti itu prosedurnya memang di ini apa namanya kalau sudah berapa ya kalau nggak salah itu udah 2 tahun itu pasti sudah proses masuk afkiran ya. Tapi kalau yang mendadak ya memang ya langsung dihitung ya prosesnya dia itu produktif atau afkiran. Kalau afkiran nilainya sudah turun. Kalau afkiran nilainya sudah turun, kalau posisi produktif dia mati ya ya harus diakui kerugian, masuk laba rugi gitu. Jadi langsung masuk kerugian di bagian laba rugi. Nah, gini, ada toleransinya, ada toleransi dari perusahaan maksimal mungkin 5% ya. Kalau lebih dari 5% biasanya sudah ditegur itu manajer-manajernya. Kok sampai banyak ayamnya mati, kenapa? Itu ditanyain. Oke. Tapi ya ada toleransinya. Nah, toleransinya itu ya sekitar 5%-an itu. Nah, tapi misalnya, Pak, misalnya mendadak bagaimana ya? Ketika akhir bulan dilakukan
stok opnam ya, stok opnam atas ayam produktif sama yang akhiran tadi, kemudian nanti baru dilakukan pengakuan kerugian itu. Ya pasti nanti ada berita acara dan lain-lain ya. Di Ya, treatmentnya ya jurnalnya kerugian pada apa namanya ayam ayam produktif tadi. Kalau posisi produktif. Kalau akhiran ya kerugian pada ayam akhiran. bagaimana Ali? Itu kan kalau yang mati ya Pak. Tapi kalau semuanya kayak mungkin peternakan ayam petelur gitu ya. Kalau semuanya ayamnya itu kena penyakit, mungkin yang biasanya bisa menghasilkan telur seminggu itu bisa 7, kayak tiap hari satu. Tapi ini seminggu ternyata cuma bisa menghasilkan 3. Nah, apa kayak gitu itu nanti ada perlakuan khususnya ya? Ya, itu kategori yang tadi itu saya bilang. Jadi dia sudah masuk tahapan major, kemudian akhirnya dia masuk ke tahapan yang tidak produktif. Nah, itu ada valuasi di mana dia nilainya turun. Gitu. Jadi contoh misalnya yang produktif itu harganya misalnya per ayam Rp25.000, begitu dia sudah nggak produktif, walaupun dia masih hidup, dia masuk ayam akhiran jadi Rp10.000. Jadi nilainya turun. Nah, itu nanti dihitung per ayamnya berapa. Jadi decliningnya kan sekitar 15.000 ya. Lalu 15.000 per ayam itu nanti penurunannya itu diakui sebagai kerugian. Gitu. Paham, Pak. Terima kasih Pak Sandy. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Ali, Pak Sandy. Berikutnya ada lagi masih di chat juga Mas Sandy. Ini dari Reneta. Renata. Ya, Reneta, iya. Reneta bisa open mic? Ini kalau nggak dipaksa begini nggak bunyi ini nanti Pak. Mhm. Ayo Reneta. Iya. Yang kamu Oh ingin iya. kan gimana? Iya. Mhm. Iya. Iya, baik. Jadi gini, betul ya. Memang pertanyaannya itu memang adalah obstacle di aset biologis. Tapi gini, kalau saya boleh cerita awalnya, yang namanya perusahaan membuat bisnis itu pasti ada target pasarnya, ya. Itu satu. Nah, target pasarnya ini pasti apa ya namanya? Sudah diketahui lah. Jadi orang berbisnis itu kan pasti ada visibility study. Ada visibility study, artinya bisnisnya itu layak atau enggak gitu. Kan nggak mungkin kita jual sebuah produk yang nggak laku di pasar. Ya. Tapi ya ada juga sih. Tapi kalau sudah konteksnya udah perusahaan yang besar, mestinya sih eh, apa yang akan dijual itu pasti akan ada customernya gitu ya. Itu satu. Dalam proses proses ALP ya, arm selling principle, tentunya harganya itu sudah terbentuk. Nah, namun ketika memang non observable, nah ini kan berarti kan satu kita kan harus mendevelop price itu dengan cara dari harga beli dulu. Ya, kemudian yang kedua cost of capitalization-nya berapa. Jadi bayangkan kita melakukan produksi, itu kan mulai dari raw material, tenaga kerja langsung, dan overhead. Nah, kita harus mendevelop cost itu juga dari situ, gitu ya. Terlepas memang nanti nilai wajar itu menggunakan harga kuotasian, kemudian apa namanya nilai yang bisa diobservasi, kemudian appraisal, tapi kita dalam
company itu harus bisa mendevelop cost itu sendiri. Nah, baru nanti kita menggunakan jasa penilai publik ketika memang apa namanya nilai ini dianggap wajar ketika memang harus menggunakan jasa penilai publik gitu ya. Tapi kita juga bisa adu data gitu ya sama penilai publik. Penilai publik kan juga punya experience. Nah, kita juga punya experience. Nah, mestinya angkanya tidak akan jauh berbeda dari itu. Gitu ya. Nah, sedangkan bagaimana dampaknya pada laporan keuangan? Nah, itu nanti pastinya akan ada keuntungan atau kerugian ya. Kalau memang naik, ya akan ada pengakuan atas keuntungan atas kenaikan nilai wajar. Jika nilainya turun, ya maka nanti akan ada pengakuan kerugian dari nilai wajar itu. Gitu ya. Jadi dampaknya di laporan keuangan di bagian neraca dan laba rugi. Itu ya, Reneta. Reneta, Reneta. bagaimana Reneta? Ya, Oke, kasih ya. Berikutnya Mas Hendy sih ada lagi kok. Ini nih, oh ini Maria. Maria, Maria. iya Maria Yosefin, terdapat Ya. kenaikan harga pasar. Apa perlu open mic, Maria? Tidak, Bu. Malu. Ayo Maria, suaramu enak. Ayo, Baik, ayo Pak. nak. Baik, Pak. Terima kasih. Saya izin bertanya. Nah, jika terdapat kenaikan harga pasar pada produk pertanian atau peternakan, bagaimana pengaruhnya terhadap laporan laba rugi perusahaan? Mungkin ini saya salah ngetik, Bu. Maksud saya tuh jika ada kenaikan harga pasar terhadap bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk pertanian atau peternakannya, gitu. Oh iya. Mas Terima Diki kasih, Pak. bukan langsung, tapi itu loh yang Hmm. apa kayak tadi loh, kayak Iya, misalnya cost for growing-nya ya, Bu ya. cost of Oh. growing-nya, ya. Ya, ya, itu ya kalau itu sih langsung di bagian dibebankan ya. Jadi gini, biasanya ada cost capitalization, kita buat akun untuk istilahnya itu cost of capitalization, itu nanti 3 bulan sekali itu bisa dinolkan. Terus kemudian kita spread ke bagian aset biologis. Nah, tapi dalam proses kapitalisasi ini ya kita memang mengikuti harga PO-nya ya. Kalau memang harga PO-nya naik ya harga purchase order itu yang memang kita akui karena memang itu yang transaksi ekonominya keluar sekian ya. Misalnya oh harga bahan baku pembantunya misalnya naik Rp100 dan lain-lain ya. Ya itu memang market ya, market bisa naik turun. Tapi yang paling penting adalah kita ketika sistem menerima melakukan receive sesuai dengan harga PO purchase order, kita merekodnya memang sesuai dengan harga PO, karena harga PO itu nanti kan mengakui persediaan pada utang ya. Utang itu nanti akan dilakukan payment sesuai dengan harga PO-nya. Yaitu dikunci di situ. Ya secara teknis gitu. Tapi kalau ngomongin market ya bisa naik turun. Tapi yang kita akui di akun cost of capitalization itu ya harga PO-nya gitu ya. Ya bisa naik turun ya, tapi yang namanya butuh ya beli aja gitu ya. Contoh kata mungkin pakan ternak itu kan harganya bisa mahal. Ya petani apa peternak telur itu kan begitu harga pangannya naik kan harga pasar kan di cap. Nah, itu biasanya ada demo-demo dan lain-lain ya itu terjadi gitu. Tapi ya yang diakui ya tetap yang memang saya beli pakan ternak sekian saya bayar sekian itu yang diakui sebagai cost of capitalization tadi ya di bagian persediaan gitu ya. Maaf di bagian kapitalisasi aset biologis gitu ya. Atau mungkin lebih apa itu istilahnya mungkin lebih mengenal kalian dengan harga perolehan itu loh. Jadi Ya, harga perolehan. kalau sudah jadi pada waktu kita beli, kemudian kita mencatat, ya sudah, misalnya dengan harga 10.000, ya nggak apa-apa, ya kita tulisnya 10.000. Nah nanti ternyata di luar itu 1 hari lagi itu harganya naik 11.000 apa 12.000, ya sudah yang tetap kita bayar tetap yang 10.000 itu.
betul Bu. Cuma kalau pas beli lagi naik, dah kita ngikuti harga yang baru itu, gitu maksudnya Pak Sandy, Iya, gitu loh, iya, Maria. betul. Baik, Bu, menjawab. Makasih, Iya, Pak. Makasih, ya Bu. ya. Nah, berikutnya Roger. Roger, Roger. iya, Roger Immanuel. Roger bisa open mic? Ya, Bu. Oke, ayo. Ya, baik, selamat siang Pak Yandi dan Bu Herman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Roger Manuel dari kelas TG. Nah, dalam kesempatan kali ini saya izin bertanya, ada 3 poin utama dalam pertanyaan saya. Yang pertama, dalam pengauditen sendiri, bagaimana kira-kira auditor dapat memverifikasi keberadaan ataupun kondisi fisik dari aset bawaan sehingga dapat dikeluarkan ini wajar dan sebagainya. Dan yang kedua, sepengalaman Bapak sendiri dalam pengauditan, tantangan-tantangan siapa yang biasanya itu muncul dalam melakukan audit perusahaan yang bergerak di bidang agriculture sendiri. Dan yang terakhir, eh, bagaimana auditor dapat menangani risiko memanipulasi nilai pada nominal keuangan, khususnya pada aset biologis yang sebenarnya ini sulit untuk diukur langsung oleh auditornya itu. Terima kasih Pak, Iya, terima kasih Bu. iya, Baik, baik. nah, Iya, ya, iya Bu. monggo. Iya, baik Bu. Jadi sudah diajarin auditing ya? Ya mungkin sedikit-sedikit ya kan. Kita Kayaknya mengenal nggak yang tahu, namanya sudah ngambil belum auditing ya, apa belum ya? Kayaknya belum belum kayaknya. ya, Belum, belum. belum, belum, Mas. Masih semester 2. Dua, ya. Iya. Jadi mungkin gampangnya itu apa namanya? Ya auditor itu kan harus memastikan ya bahwa aku dari perhitungan itu benar dan tepat. Ya. Nah, benar dan tepat ini harus punya dasar bukti-bukti yang memadai. Nah, istilahnya itu underlying dokumen. Nah, underlying dokumen ini isinya adalah sebuah perhitungan-perhitungan yang sifatnya itu menentukan P kali Q-nya, price and quantity-nya. Nah, untuk menentukan quantity ini misalnya jumlah dari eh, area kelapa sawit itu benar. Berarti kan lahannya berapa hektar. Kemudian dalam 1 hektar itu ada berapa pohon. Itu kan apa harus kita observasi ya. Kita lakukan observasi. Itu untuk menentukan Q-nya itu seperti itu. Nah, kemudian eh, observasinya itu dengan cara apa? Tadi saya ceritakan mengenai kelapa sawit, kemudian mutiara dan lain-lain. Nah, ini kan bisa menggunakan teknologi-teknologi untuk melihat wide area dari plantation. Tentunya kalau apa namanya satu-satu dihitung pohon kan ya Hmm. kelamaan, ya kan? Mari ini tahu Tapi ngarep. iya, jadi kita bisa pakai drone. Nah, drone ini ada teknologi untuk melihat wide area. Nah, tapi untuk memastikan teknologi ini benar, bisa juga menggunakan special auditor yang memang punya kompetensi di bidang IT, khususnya di drone. Itu juga boleh. Nah, jadi panjang kali lebar, luas area, itu kita hitung, berhitungnya tepat apa enggak. Kemudian kita coba hitung sih dalam 1 hektar itu ada berapa pohon, dilakukan counting ya, dilakukan counting. Nah, itu bisa lakukan opname itu juga bisa. Mungkin diperkecil size-nya untuk membuktikan bahwa dalam dalam 10 meter persegi itu ada berapa pohon. Kita lakukan metode likelihood ya. Likelihood itu emphasis size-nya berapa. Itu juga bisa. Ya, jadi oh nilai kira-kira ini nilainya wajar, kuantitinya sekian dengan luas area sekian, kuantitinya sekian itu wajar. Nah, itu bisa juga digunakan. Jadi auditor bisa menggunakan berbagai cara yang make sense ya. Make sense dan secara hukum itu sah gitu ya. Itu boleh. Nah, itu bisa dilakukan. Itu dari sudut pandang yang sifatnya quantity. Nah,
yang sifatnya price tadi. Price itu kan udah ada cost of growing tadi, purchase, kemudian juga market price. Itu kita observasi. Kita hitung ulang lagi. Nah, dari situ nanti akan muncul yang namanya nilai wajar. Kita compare dengan tahun lalu nilainya. Apakah nilai dari tahun lalu dengan size yang sama kira-kira berapa? Sama atau enggak? Atau naiknya berapa? 5%, 10%. Nah, itu nanti akan kita pertimbangkan. Kira-kira jauh atau tidak. Kita lihat industri yang lain, misalnya, oh industri ini sekian, oh oke lah, so-so, mungkin sekitar margin 5%-an. Jadi analisis yang kita lakukan memang cukup banyak ya. Nah, kalau ke plantation memang challenge-nya nanti kita mau apa ya? Muter ya. Jadi kita bisa keliling perkebunan ya. Perkebunannya ada di mana aja, perkebunan paling luas itu di mana, harus kita observasi. Ada isu kena hama atau tidak, itu juga ditanyakan ya. Jadi seolah-olah kita hidup sebagai warga dari perusahaan itu ya, merasakan aduh panenku gagal nih kena hama, itu jadi isu kan itu. Oh berarti produksi turun, harvestnya turun nih, berarti persediaan nggak terlalu banyak, itu kudu peka di situ ya. Oh harganya di cap sama pemerintah, pemerintah anu buka impor, oh harganya langsung turun. Nah itu juga harus peka auditornya ya. Oh kira-kira oh kok penjualannya turun, oh karena memang nilai pasarnya turun kayak gitu, macam-macam ya. Jadi semua informasi itu kita harus dengan dinamis dan luas, tetapi tetap independen dalam melakukan audit. Itu ya. Itu challenge-nya banyak gitu. Contoh-contohnya itu. Baik, Mas Hendy, ini berkejar dengan waktu. Satu 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 lagi nggak apa-apa ya, Embo ya. Boleh, boleh Bu. Ya, ini Atala. dari Atala, ya, Atala Ryan terkait dengan nilai wajar. Ya, mengikuti nilai pasar aktif, maka pencatatannya harus dari arus kas bagaimana gitu. Sedangkan kasnya pun seperti tidak bertambah. Gini ya, kalau saya ini jawabnya, eh, kalau kita ngomongin membuat laporan arus kas, itu kan ada metode direct sama indirect ya. Ada metode langsung dan tidak langsung. Nah, kalau ngomong bertambah atau tidak itu saya nggak bisa jawab karena itu relatif. Tapi kalau ngomongin dari direct, ya, kalau di pasar perusahaan TBK kan metodenya kan direct ya. Nah itu kan sudah ditentukan tuh dari aktivitas operasi itu kan untuk cash outflow-nya itu kan pembelian dari pemasok misalnya, terus penjualan dari customer berapa. Itu jelas itu ya. Itu jelas mutasinya gitu ya. Nah, bagaimana dengan nilai wajarnya itu naik turunnya dari situ yaitu include di dalam invoice penjualan maupun invoice pembeliannya itu ya. Jadi naik turunnya itu ya tergantung kontraknya juga. Jadi tidak terrefleksi secara langsung di dalam laporan arus kas ya. Tapi memang ya eh, last impact-nya memang di arus kas, betul. Tapi efek naik turunnya nilai pasar itu tadi secara moneter efeknya di arus kas itu seperti apa? Ya tidak bisa secara langsung karena kan di dalam penjualan kan ada kontrak-kontrak, di dalam pembelian kan ada kontrak-kontrak. Ya nilai nilai pasarnya seperti apa? Gitu ya. Naik turunnya nanti mungkin efeknya justru nanti di laba rugi gitu ya. Kalau misalnya bahan bakunya terlalu mahal dan lain-lain naik, efeknya nanti ke laba rugi. Penjualan nilainya turun, nilai wajarnya turun itu di laba rugi. Kalau di arus kas eh, ada beberapa kemungkinan ya, karena arus kas itu bisa dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi dan pendanaan gitu ya. Jadi ada tiga komponen nih. Neto kasnya itu dari situ, dari aktivitas laba rugi, investasi sama pendanaan. Ya gitu ya. Jadi efeknya sifatnya nggak langsung, indirect.
Ya, kalau untuk arus kas kan ya Mas ya. Jadi kan sebenarnya itu kalau misalnya apa harganya tuh naik gitu ya. Terus kemudian kita tidak niat menjual kan jadinya malah unrealized kan kayak gitu tuh. Unrealized, Bu. Nah, Betul. unrealized itu masuknya di laba rugi. Tapi mereka belum sampai ke materi itu di waktu di kuliahnya. Nanti di AKM 2. Nah, makanya ini sebenarnya pertanyaannya Atalah ini hampir mirip dengan pertanyaannya ini. Nah, ini Maria itu. Jadi istilahnya kan kenaikan harga itu yang di luar itu mau harganya seperti apa ya terserah. Mau naik seperti apa ya terserah. Yang penting pada waktu kita beli sudah kita kunci dengan harga yang pada waktu kita peroleh itu kan kayak begitu ya Mas ya. Iya, iya, Bu. Ya, Betul. oke. Mm-mm. Nah, ini sudah yang terakhir. Jadi eh, sudah saya tutup nggak tak tambahi lagi pertanyaannya maksudnya. Sudah sudah Iya, sudah Bu. dapat. Ya, jadi saya akan sedikit terkait dengan perkuliahan kita hari ini bahwa untuk akuntansi aset biologis itu penilaiannya adalah dengan menggunakan nilai wajar. Dan nilai wajar itu nanti akan apa istilahnya dievaluasi terus gitu ya, dievaluasi terus paling tidak 1 tahun itu 2 kali gitu. Itu pada saat kita mau membuat laporan keuangan terutama. Nah, jadi tidak ada yang namanya depresiasi, amortisasi, tidak ada sama sekali seperti itu. Karena nanti akan mengikuti daripada nilai wajar itu. Dan apabila ternyata ada penurunan, ya berarti munculnya adalah sebagai kerugian yang nanti akan muncul di laporan laba rugi. Nah, untuk nilai wajar ini memang yang lebih afdol itu menggunakan jasanya appraisal ya Mas ya. Cuma kan Betul. problemnya itu appraisal itu juga nggak murah. Appraisal itu mahal gitu. Tapi itu istilahnya menjadi yang opsi yang terakhir gitu ya untuk appraisal itu. Walaupun sebenarnya perusahaan sendiri sudah juga punya data terkait dengan nilai wajar itu gitu. Kemudian berikutnya adalah terkait yang kedua adalah stock of name. Nah, stock of name itu tetap rutin kita lakukan. Ini berbarengan dengan namanya proses valuasi tadi. Betul. Ya kan, jadi pada waktu kita melakukan stock of name, apalagi terutama terkait dengan hewan ternak. Nah, ini yang kita nggak pernah tahu. Karena tempatnya kotor sedikit bisa menyebabkan mati. Apalagi kalau ayam itu kan, kalau ada orang Jawa bilang ada aratan itu kan bisa mati, mati banyak kan. Nah, Ya, Bu. makanya perlu dilakukan stock of name ini untuk menentukan nilai wajarnya yang kemarin itu apakah masih relevan dipakai atau tidak. Kemudian semua aset ini gitu ya, itu diakuinya adalah berdasarkan pada harga perolehan di mana dikunci di harga perolehan pada waktu apa itu namanya dapat. Kemudian akan dibuka lagi pada waktu di stock of name. Pada waktu dilakukan stock of name, penilaian lagi nilai wajar lah itu kalau nanti ada kenaikan ya kenaikannya ada di situ itu. Bukan per hari atau per bulan kita terus melakukan kenaikan terus seperti itu. Nah, begitu ya, apa itu namanya, ini terkait dengan kas juga. Jadi kenaikan-kenaikan itu tidak akan mempengaruhi di laporan arus kas, tidak. Tapi mempengaruhinya justru nanti di laba rugi. Di laba rugi itu kalaupun misalnya asetnya itu tidak dijual ya berarti masuknya di unrealized gitu. Unrealized. Nanti dapatnya di AKM 2, jangan khawatir. Nanti di AKM 2 lebih detail lagi itu Iya, terkait Bu. itu memang mereka belum Mas, belum Oh, iya. dapat itu. Ya, Jadi terima kasih banyak eh, Mas Sandy, Pak Sandi, Pak Sandi lah. Iya, Ya, iya, Bu. saya kadang-kadang masih Mas, kadang-kadang kebiasaan panggilnya Mas. Nah, Iya, itu nggak apa-apa ya, mohon maaf ya. nggak apa-apa, Bu. Ya, terima kasih banyak sudah memberikan materi hari ini yang cukup jelas, cukup gamblang gitu ya buat anak-anak kita di AKM 1. Semoga kita dapat mengambil apa yang tadi Mas Sandy berikan, Pak Sandy berikan untuk bekal kalian nanti pada waktu nanti kalian itu lulus gitu ya untuk mata kuliah. Ini lulus sampai jadi sarjana sampai menjadi akuntan gitu. Tadi sudah Amin. dijabarkan tentang laporan keuangan begitu detailnya. Oke, terima kasih banyak.
mohon maaf saya tutup acara ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, Mas Hendy, ya terkait dengan acara ini, gitu ya. Kalau pertanyaannya anak-anak ternyata banyak sekali. Dan saya tutup untuk siang hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya Bu Hera, Ya, makasih Bu. terima Ya, kasih Mas Hendy. ya, Ya, mari semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Ya, yuk sama-sama Ibu Live ya.